Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita berharap bahwa semua yang kita alami, sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi satu hal yang kita perlu yakini dan percaya, bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita, maka hati kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, saat ini Bapak Ibu, saya di tempat ini di Pantai Panjang, begitu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kalau dilihat dari tantangan dalam hidup, begitu banyak. Tetapi belajar bersyukur membuat hati kita damai sejahtera. Pagi hari ini atau saat ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa hal yang perlu kita simak dalam hidup kita. Dalam Alkitab, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian ini sedang mengingatkan kepada kita manusia untuk memiliki satu titik kesadaran penuh, memiliki satu titik kemampuan diri untuk bisa melihat hidup yang sebenarnya, hidup yang betul-betul berpadanan dengan kehendak Tuhan. Nah, firman ini jelas mengatakan bahwa sebab segala sesuatu, artinya apa? Apapun, sekalipun itu benda paling terkecil di dunia ini atau di bumi ini adalah dari Tuhan, adalah berasal dari Tuhan. Kalau kita bicara tentang dari Tuhan, itu berarti semua dari Tuhan. Itu berarti bahwa Ialah yang menciptakan atau Ia yang membuat, Allah yang membuat segala sesuatu ada. Kalau Allah pemilik dari benda yang paling kecil dalam hidup kita, bagaimana dengan kita? Kita manusia yang luar biasa, punya pikiran, kehendak, punya kemampuan yang hampir sama dengan Tuhan. Tetapi kita nggak ingat bahwa itu juga adalah dari Tuhan. Itu Tuhan ciptakan. Itu berarti kita tidak hidup dengan sendirinya. Kita hidup oleh karena Tuhan. Kita hidup karena ada penciptanya, yaitu Tuhan. Dan kita kenal dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sombong. Jangan kita egois. Jangan kita arogan. Jangan kita merasa mampu dan merasa hebat. Jangan juga kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Jangan kita merasa bahwa diri kita yang tidak ada kelemahan, kekurangan. Kita terbatas. Sekalipun kita diciptakan oleh Tuhan, begitu sempurna. Sungguh amat baik. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan ini yang penting, kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta. Kita bersandar, bergantung, berharap, mohon belas kasihan Tuhan, dan kita menyembah Dia. Kita mengakui, kita akui Tuhan adalah pemilik hidup kita, dan kita juga adalah bagian dari sebuah karya Tuhan yang diciptakan untuk supaya menyembah Tuhan. Jadi ketika kita rendah hati, maka kita bisa melihat Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Ketika kita rendah hati, maka kita bisa mengakui adanya Tuhan. Hanya dengan rendah hati sebagai manusia, maka Allah yang akan mengaruniakan kita kemampuan-kemampuan yang lebih daripada apa yang kita miliki hari ini. Karena kemampuan yang terbesar yang Tuhan akan berikan kepada kita adalah kemampuan untuk bisa mengerti, memahami bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyelamatkan, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Saat kita mengerti hal itu, maka damailah hidup kita, tenanglah hidup kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang kita miliki dan itu diambil oleh Tuhan, kalau ada sesuatu yang kita miliki, walaupun itu terkecil, kita yakin bahwa Tuhanlah yang memberkati kita. Apapun kondisi hari ini Bapak Ibu, yakinilah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan adalah pemerhati yang sempurna dalam hidup kita. Dia pasti bersama dengan kita. Dia tidak akan kehilangan cara untuk menolong kita, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Hidup ini adalah milik Tuhan. Jangan pernah kita khawatir. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Shalom. Amin.